SMPN 1 Balaraja. SMP Negeri 1 Balaraja berada di Jalan Raya Serang, KM 24,5, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1958 dengan surat keputusan SK pendirian tertanggal 1 Juli tahun 1958. Dengan pengalaman panjangnya, SMP Negeri 1 Balaraja telah menorehkan banyak prestasi membanggakan, terbukti dengan diraihnya akreditasi A berdasarkan SK nomor 127 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November tahun 2017. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan berkualitas tinggi bagi para siswanya. Sebagai sekolah yang telah berdiri puluhan tahun, SMP Negeri 1 Balaraja memiliki sejarah panjang dalam mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang. Sekolah ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai luhur pendidikan dan karakter yang kuat. Sesi wawancara dimulai. Nama saya Muhammad Lohri, SPD. Saya lulusan dari Untirta tahun 2013. Tahun 2013 lulusan Untirta jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mulai mengajar di sini saya tahun 2022. Mutasi dari SMP Negeri 5 Solear. Jadi kalau saya awalnya di SMP Negeri 5 Solear, terus diangkat ASN, ditugaskan di SMP Negeri 1 Balaraja. Di sini dari awal GPS ya Pak Lomri, kebetulan basicnya dari bahasa Indonesia. Bapak itu di sini dari tahun 2001 sampai sekarang. Kebetulan Bapak itu awalnya dari D3-nya itu dari IKIP Muhammadiyah, melanjutkan ke UPI Bandung ngambil S1-nya. Bapak ini di bagian sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Balaraja yang berkaitan dengan moduler dan apapun yang ada berkaitan dengan moduler di SMP Negeri 1 Balaraja. Bapak di bagian sarana dan prasarananya di SMP Negeri 1 Balaraja. Itu tugas tambahan Bapak. Di samping juga ada tugas wali kelas. Kalau ini juga sama, dia itu di samping kesiswaan, kemudian kepengurusan di koperasi sebagai ketua, dan tambahan tugas tambahan sebagai wali kelas. Menjadi guru bahasa Indonesia, ada beberapa indikator atau kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik di sini, yaitu kemampuan berkomunikasi, menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dimengerti sama murid-murid. Pemahaman materi, sebagai guru, harus paham betul tentang kurikulum dan konten pelajaran. Mengelola kelas, harus bisa ngejamin suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Mampu menerapkan metode pengajaran yang variatif, kita bisa menggunakan metode yang berbeda-beda, kayak diskusi, presentasi, atau bahkan studi case. Menggunakan teknologi di zaman sekarang, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu penting. Penilaian dan umpan balik, bisa ngasih penilaian yang objektif dan konstruktif buat perkembangan murid. Empati dan kesabaran, setiap murid punya kecepatan belajar yang berbeda. Ya kalau kita organisasi keprofesian sih ya, paling PGRI untuk mata pelajaran MGMP, baik tingkat sekolah, kami nih di PMM itu tuh belajar, misalkan bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ada modulnya kan tuh, kita pelajari, ada videonya kita pelajari, lalu nanti di akhir ada aksi nyata. Aksi nyata itu adalah implementasi penerapan di sekolahnya seperti apa sih. Nanti dari aksi nyata itu ketika bukti-buktinya sudah ada, bukti dukungnya,
di-upload, lalu akhirnya kita akan mendapatkan sertifikat.